Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu idza su'ba si'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kelas 12 Madrasah Aliyah dalam pelajaran materi Al-Quran Hadis dengan judul ujian dan cobaan, berperilaku sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membuka pelajaran kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, ujian dan cobaan itu adalah merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, anak-anakku sekalian, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat bagaimana ketika Allah menguji kita, bagaimana kita menghadapi ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lulus ujian tersebut atau sebaliknya? Apakah kita sabar dalam menghadapi ujian tersebut ataupun sebaliknya? Oleh karena itu, mari kita lihat materi berikut ini. Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, itu berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat 155 sampai 157, yakni surat yang berbicara tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Mari anak-anak tolong dengarkan. Saya baca dulu surah ini dan anak-anak melihat pada mushaf Al-Quran yang ada pada kalian dan perhatikan, dengarkan dengan seksama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang terjemahan dari ayat ini, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, dari ayat ini kita akan menjelaskan bahwa ada 5 ujian yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Yang pertama,
kita sebagai manusia akan diuji dengan rasa ketakutan. Rasa ketakutan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Contohnya ketakutan ketika kita kedatangan hal-hal yang kurang menyenangkan. Misalnya kita mempunyai musuh dalam kehidupan, tahu-tahu musuh datang. Ada rasa takut, was-was dalam diri kita. Yang kedua, misalnya kita mempunyai hutang, anak-anak. Kita mempunyai hutang, kemudian orang yang beri hutang kepada kita datang untuk menagih hutang. Kita tidak ada uang untuk membayar hutang tersebut pada hari itu. Timbul rasa ketakutan. Ketakutan adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kelaparan. Kelaparan adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kita lihat saudara-saudara kita mengalami kelaparan di penjuru dunia. Anak-anak yang kurang gizi, saudara-saudara kita yang makan hanya sehari, yang hanya sekali dalam sehari, dan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kelaparan pun adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan harta. Anak-anakku sekalian, kurang harta, berkurangnya harta kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya harta kita berkurang karena harta itu dicuri orang. Harta kita berkurang karena terjadi musibah kebakaran yang menimpa rumah kita misalnya. Jadi kekurangan harta juga merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah kekurangan jiwa. Bisa kita sebutkan di sini kematian. Kematian, kurangan jiwa adalah merupakan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, lihat bagaimana tatkala seorang istri kehilangan suaminya, ditinggal mati oleh suaminya. Begitu juga sebaliknya, sang suami ditinggal mati oleh istrinya. Begitu juga seorang anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Mereka merasa kehilangan. Mereka merasa kehilangan dalam kehidupan mereka di dunia karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Karena itu kematian pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan adalah ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penafsiran ayat ini, ada ulama mengatakan, ada dua dimensi yang mengatakan bahwa kekurangan buah-buahan pertama, kita menanam buah-buahan, misalnya kita nanam pohon rambutan, nanam pohon mangga, nanam pohon durian, tetapi tanaman kita itu tidak tumbuh dengan baik, bahkan kita gagal panen. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kekurangan buah-buahan bisa diartikan begitu banyak hasil yang melimpah dari tanaman kita, seperti yang kita sebutkan tadi. Pohon rambutan kita menghasilkan begitu banyak, mangga kita begitu banyak, durian kita begitu banyak. Tapi anak-anakku sekalian, justru banyaknya buah-buahan tersebut menyebabkan harga buah-buahan tersebut turun di pasaran dan anjlok. Itu pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, kita lihat bagaimana di ayat selanjutnya, Al-Baqarah 155. Bagaimana Allah mengatakan,
memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Siapa mereka orang yang sabar? Yang pertama adalah orang yang ketika ditimpa musibah mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang mereka miliki, apa yang kita miliki, anak-anakku sekalian, apa yang ada pada kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Kapan saja Allah mau mengambil apa yang ada pada diri kita, tidak bisa dimundurkan sesaat pun dan tidak bisa dimajukan sesaat pun. Bila anak-anakku sekalian, kemudian di akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 157, begitu istimewanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang akan didapat dari kesabaran dari seorang yang melakukan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah 157, Allah mengatakan mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka bersabar. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala luar biasa, anak-anak. Jangankan disayang Allah, disayang orang tua, disayang ibu bapak kita, disayang kakak-kakak kita, disayang orang-orang yang kita cintai di dunia saja, kita bahagia luar biasa. Apalagi Allah yang memberikan rasa sayang tersebut kepada kita karena kesabaran kita. Yang kedua, Allah akan kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hidup kita akan terarah, hidup kita akan terbimbing karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita berlaku sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang ketiga, kita akan mendapatkan empati dari sesama manusia di dunia. Insya Allah dengan kita sabar, kita mendapat musibah yang kita sebutkan di atas tadi, insya Allah manusia akan berdatangan. Mereka dengan ikhlas, ridho, akan memberikan harta, membantu kita. Mereka akan memberikan bantuan kepada kita semampu mereka, karena mereka empati terhadap kita yang berlaku sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Anak-anakku sekalian, baiklah, kemudian anak-anakku, dalam pelajaran Al-Quran hadis pada tema berperilaku sabar dalam menghadapi ujian cobaan, kita akan bisa dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, orang-orang yang sabar akan mendapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sabar adalah sebagian ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka yang bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan dari Allah, mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anakku sekalian, yang kedua, sabar adalah akhlak para nabi dan rasul serta orang-orang saleh. Jadi mereka yang bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, mereka telah mengadopsi akhlak Rasulullah, akhlak para nabi dan para rasul dan orang-orang yang saleh. Dan yang ketiga, orang yang sabar akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sabar merupakan kunci keberhasilan kita dalam menghadapi hidup. Kemudian yang kelima, sabar
insya Allah akan diganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbicara tentang ujian dan cobaan, berperilaku sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan anak-anak akan bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan ini untuk bekal kita belajar, terutama di madrasah aliyah yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri, Bapak akan berikan sedikit oleh-oleh kepada anak-anak sekalian. Yang pertama adalah oleh-oleh dari seorang penyair Arab yang berkaitan dengan kesabaran ini dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Kata mereka, as-sabru kas-sabiri murun bi mazaqatihi lakinna awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu, anak-anakku, seperti sobir, sejenis tanaman obat yang rasanya pahit. Akan tetapi apabila kita berlaku sabar, dapat berlaku sabar, manisnya akan lebih manis daripada madu. Kemudian yang kedua, kun haliman iza bulita bi ghaizin wa saburan iza atatka musibah. Kun haliman iza bulita bi ghaizin wa saburan iza atatka musibah. Yang artinya, jadilah engkau penyantun jika engkau diuji dengan sebuah kemarahan, dan jadilah penyabar jika engkau didatangi oleh sebuah musibah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mari materi ini kita sama-sama tutup dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.